warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yani SPD, guru Makil Fikih di Madrasah Sanawiyah Swasta Saadatul Diniyah, Desa Tungkal Empadisa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 LP3 IAIN Kediri. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Yang Ilham, Hadir Pak. Firdaus, Hadir Pak. Nasuha, Hadir Pak. Putransa, Hadir Pak. Kasful Anwar, Hadir Pak. Alif Saputra. Pak. Ada kabarnya? Ya. Oke, kita teruskan. Haikal Najril, Rizky Yani Saputra, Hadir Pak. Yuni Darmawan, Hadir Pak. M. Fahmil Saputra, Hadir Pak. Haidir Ramadan, Hadir Pak. M. Haki Ibrahim, Hadir Pak. Sri Amrina Astialana, Maula, terusnya Salamia, Rahima Aisyah, Nabilatus Salihah, Nabilatus Salama, Alifia Khairunisa, Milsa Aulia, Sapina Fitri Naja, Amalia Hayati Az-Zahra. Alhamdulillah, ternyata yang hadir pada hari ini banyak, dan yang alfa tidak, hanya ada beberapa orang. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bapak mau bertanya, kapan sujud itu dilaksanakan? Sujud dilaksanakan ketika kita mengerjakan sholat. Apakah sholat itu sholat wajib ataupun sholat sunnah? Tapi ada sholat yang tidak memakai sujud. Sholat apa namanya? Sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu tidak memakai sujud, hanya 4 kali takbir kemudian salam. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak nanti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan sebelum kita menjadi 3 kelompok,
terlebih dahulu perhatikan video di depan ini, dan setelah itu nanti kalian akan mendiskusikannya. Pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan apabila kita merasa kekurangan atau kelebihan di dalam rakaat salat, maka kita disuruh sujud sahwi. Adapun dalilnya, yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika syi'ata ahadukum fi salatihi, falam yadri kam salasan am arba'an, wal yatrahissaka wal yubayin ala masakana, summa yasjudu sajadataini qabla ayyuhallima, fa in kana shalla khamsan safa'na lahu salatahu, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata tarhiman lisyaitani." Artinya, apabila seorang dari kalian ragu dalam salatnya dan tidak mengetahui berapa salat yang ia kerjakan, 3 ataupun 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia salat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan salatnya. Lalu jika ternyata memang 4 rakaat, maka sujud itu adalah penghinaan bagi syaitan. Seterusnya, sebab-sebab sujud sahwi. Pertama, tidak tasahud awal. Kedua, tidak membaca tasahud awal. Bapak mau tanya, apa bacaan sujud, apa bacaan duduk tasahud awal? Apa bacaannya? Bacaannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tidak membaca doa kunut subuh. Seterusnya tidak membaca salawat pada tasahud awal. Kemudian kekurangan atau kelebihan bilangan rakaat dan ragu-ragu bilangan dalam rakaat salat. Seterusnya cara melaksanakan sujud sahwi. Cara melaksanakan sujud sahwi yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setelah Rasulullah SAW menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, jadi pengerjaannya itu sebelum salam sujud 2 kali, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Kalau kita praktikkan seperti ini ya. Ketika tasawuf akhir, lalu kita sujud 2 kali. Sujud pertama, bacaannya subhanallah la ilaha wa la ilaha. Kemudian duduk. Kemudian sujud lagi. Kemudian duduk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh sujud sahwi.
Seterusnya sujud syukur. Pengertian sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan atau karena terhindar dari musibah. Sujud ini merupakan tindakan ibadah sunat yang dikerjakan di luar salat. Dalil sujud syukur yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, wa man sallama 'alaika yaqulullahu ta'ala inna Jibrila qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salamtu 'alaihi." Fasajada Nabi sallallahu alaihi wasallam syukran lillahi. Artinya, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku bersalawat kepadanya. Barang siapa yang mendoakan keselamatan kepadamu, maka aku mendoakan keselamatan untuknya. Kemudian Nabi bersujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9 ataupun lulus dari ujian atau menang di dalam sebuah perlombaan, maka kita bersujud kepada Allah, itu dinamakan dengan sujud syukur. Kemudian misalnya terhindar dari bala atau musibah atau kecelakaan, orang pada kecelakaan, pada luka-luka, sedangkan kita sehat walafiat, maka kita juga disuruh mengerjakan salat syukur. Kemudian syarat dan rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur ialah suci, hadas besar dan kecil, berwudu, menutup aurat dan menghadap kiblat. Terakhir, bacaan sujud syukur. Bacaannya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun praktik pengerjaan sujud syukur yaitu pertama takbiratul ihram, kemudian membaca niat begini, terus kita melaksanakan sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk. Kemudian salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan sujud syukur. Seterusnya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud sunat yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik saat sedang salat ataupun di luar salat. Ayat-ayat sejadah adalah ayat-ayat yang mengandung perintah sujud langsung, di bawah ini contoh-contoh ayat Al-Quran yang mengandung sujud syukur. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206 yang berbunyi, Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Seterusnya surah Ar-Ra'd ayat 15, Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'aw wa karahaw wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Seterusnya surah An-Nahl ayat 50, Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.
Seterusnya surah Al-Isra ayat 109. Wa yaquluna bil askari yabquna wa yazidhum khushu'a. Seterusnya surah Maryam ayat 58. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minal dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmanil kharru sujada wa bukiya. Seterusnya surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqu 'alaihi al-'adzab wa may yuhinillaha fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Seterusnya bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa sakatahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Adapun pelaksanaan sujud tilawah ini ada dua macam. Yang pertama, pelaksanaannya itu ketika kita membaca Al-Quran sendiri, maka bertemu dengan surat Sajadah, maka kita diharuskan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, ketika kita di dalam mengerjakan salat menemukan ayat Sajadah, maka juga kita disuruh sujud tilawah. Yang pertama, ketika kita membaca surat Sajadah di dalam salat. Contohnya seperti ini, ketika kita dalam salat, maka kita menemukan ayat Sajadah, maka kita disuruh sujud tilawah. Cara pengerjaannya, mengangkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian lagi Allahu Akbar. Terus kita melangsungkan membaca ayat Al-Quran tersebut, ayat Sajadah. Adapun yang kedua, ketika kita mengaji membaca Al-Quran, contohnya seperti ini, kita mengaji, kemudian kita menjumpai ayat Sajadah, maka kita disuruh sujud tilawah. Kita atur posisi duduk seperti ini, kemudian kita sujud, kemudian duduk dan membaca salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek sujud tilawah. Untuk seterusnya, dalam pembelajaran kita, mari kita perhatikan video berikut ini.
Nah, anak-anak sekalian, untuk memperdalam pembelajaran kita pada hari ini, saya ajak kepada kalian untuk mendiskusikan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti kelompok 1 membahas tentang sujud sahwi, kelompok 2 membahas tentang sujud syukur, dan kelompok 3 membahas tentang sujud tilawah. Silahkan kalian bagi kelompok kalian masing-masing dan berdiskusi. Silahkan. Kelompok 3. Sekarang silakan kalian berdiskusi masalah tema yang Bapak bagikan. Bagaimana? Silakan kalian berdiskusi. Ya, gimana Ilham? Ada kesulitan? Dina, gimana? Ada kesulitan? Silakan bertanya kepada Bapak. Sebagai hasil dari diskusi kalian, Bapak panggil untuk kelompok yang pertama menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dengan tujuan untuk menambal kekurangan atau kelebihan rakaat
dalam rakaat sholat karena lupa atau lalai tanpa harus mengulangi sholat dari awal. Silakan kelompok lain ada yang bertanya. Sebutkan hikmah sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi adalah 1. Menghinakan setan. 2. Menyadari bahwa setiap manusia tidak akan pernah luput dari khilaf. 3. Menggenapkan pahala sholat. 4. Menyempurnakan kekurangan dan keteledoran dalam pelaksanaan sholat. Demikian penyampaian saya pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SAW atas nikmat dan karunia yang diberikan atau karena terhindar dari musibah. Sujud ini merupakan tindakan ibadah sunnah yang dikerjakan di luar sholat. Adapun syarat dan rukun sujud syukur: 1. Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Ada yang bertanya silakan. Sebutkan bacaan sujud syukur. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil azim. Demikian penyampaian saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 silakan. Jangan aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sujud tilawah adalah sujud sunnah yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik saat sedang sholat maupun di luar sholat. Ayat-ayat sejadah adalah ayat-ayat yang mengandung perintah sujud secara langsung. Silakan kelompok lain ada yang bertanya. Sebutkan bacaan sujud tilawah. Sajadah wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Demikian penyampaian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita laksanakan atau kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan apabila kita lalai ataupun lupa dalam ulangan rakaat, apakah lebih ataupun kurang. Yang kedua, sujud syukur adalah sujud yang dikerjakan apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar
dari mara bahaya. Yang ketiga, sujud tilawah, sujud yang dikerjakan apabila kita mendengar ayat-ayat ibadah. Baik ayat itu ketika orang yang mendengarnya ataupun kita sendiri yang membacanya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa